Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randi Saputra dari program studi agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Nasional Jakarta. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan dampak bisnis sektor hortikultura pada masa COVID-19. Pandemi virus corona menjadi momentum membangkitkan sektor komoditas hortikultura. Sebab tingkat konsumsi buah-buahan dan sayuran saat ini menjadi prioritas masyarakat. Masyarakat semakin sadar akan pentingnya buah dan sayuran yang banyak mengandung vitamin untuk meningkatkan daya imun tubuh pada masyarakat. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo optimis bahwa komoditas pertanian Indonesia bisa tetap stabil. Bahkan sejak diumumkannya pertama kali adanya kasus infeksi COVID-19 pada awal Maret 2020 lalu, komoditas hortikultura khususnya pertanian sayuran dan buah segar mengalami peningkatan. Di tengah pandemi COVID-19 seperti saat ini, permintaan sektor hortikultura khususnya untuk produk buah dan sayur justru makin meningkat. Dengan demikian, pasar domestik tetap berjalan meski terjadi perubahan ekonomi global. Kondisi ini jelas menjadi peluang bisnis tersendiri. Ini namanya era new normal, di mana gaya hidup social distancing. Social distancing akan terus ada selama vaksin belum ditemukan. Lalu masyarakat berkeinginan untuk meningkatkan daya imunitas dengan mengkonsumsi buah-buahan dan sayuran yang banyak mengandung vitamin. Selain itu, perasaan selalu berasa di rumah menyenangkan. Pemenuhan peningkatan imunitas pada masyarakat dapat mendatangkan pendapatan 3 kali lipat lebih besar ketimbang padi. Jika masyarakat tetap fokus untuk boosting immunity, maka bisnis hortikultura tentunya meningkatkan pendapatan. Sobir memaparkan bahwa bisnis hortikultura menyerap banyak tenaga kerja. Di negara maju, penurunan tenaga kerja pada hortikultura bisa mencapai 30%, sementara padi hanya 8%. Pada saat normal nanti, hortikultura berfungsi sebagai penggerak ekonomi baru untuk menjaga kesehatan dan keamanan pangan. Potensi peningkatan pendapatan dan tenaga kerja sangat besar dalam komoditas hortikultura. Meski banyak kehilangan pendapatan, tapi bagi yang memiliki kemampuan disertai SDM yang mumpuni, bisa digunakan di bidang hortikultura. Bahkan tambah, masyarakat yang menjadi working home membutuhkan kenyamanan. Dengan demikian, bisnis hortikultura bisa ditingkatkan dari sini. Selain itu, tidak adanya impor yang masuk dapat meningkatkan potensi pasar dalam negeri. Sebenarnya, kebijakan untuk mendukung bisnis hortikultura sudah dirancang dan diberikan oleh pemerintah. Dalam jangka pendek, ada transformasi program kejaminan pemenuhan hortikultura yang masuk ke dalam komoditas strategis, mencakup penyediaan benih dan pembantuan pemasaran. Sementara itu, Direktur Hortikultura Kementerian Pertanian, Prihasto Setyanto, memaparkan terkait pasokan, Ditjen Hortikultura sudah memiliki early warning system untuk menyediakan pasokan. Pengembangan daya saing seperti program Gedor Horti tetap dilakukan. Menurut Kementerian Pertanian atau Kementan, dalam masa pandemi COVID-19 ini melakukan refocusing anggaran untuk bantuan sosial. Kementan di bawah komando Syahrul Yassin Limpo itu berupaya melakukan penyediaan bahan pangan secara tepat. Ada 3 agenda Menteri Pertanian, di antaranya
agenda SOS pada periode Mei-Agustus 2020, di mana 11 kebutuhan bahan pokok harus tersedia. Komoditas hortikultura yang terdiri dari bawang dan cabai jangan sampai berkurang. Baiklah, di sini saya akan menunjukkan grafik data perkiraan surplus pangan hingga Juni 2020. Oke, yang pertama itu ada beras. Beras permintaannya mencapai 6,4 juta. Yang kedua ada minyak goreng yang permintaan pada masa COVID-19 ini mencapai 5,7 juta. Yang ketiga ada gula pasir yang permintaannya mencapai 1,1 juta. Dan yang keempat ada jagung yang permintaannya pada masa COVID ini mencapai 1 juta. Dan yang terakhir ada bawang merah yang permintaannya mencapai 330.384. Meskipun menurut data yang dilansir dari Badan Pusat Statistik Kementerian Pertanian, stok pangan nasional diprediksi akan mengalami surplus hingga bulan Juni 2020. Namun hal ini bukan berarti bahwa Indonesia akan serta-merta terbebas dari ancaman krisis pangan yang bisa terjadi di masa mendatang. Ditambah lagi, masa pandemi COVID-19 yang belum pasti akan berakhir kapan memiliki dampak yang sangat besar terhadap di bidang pertanian. Ketahanan pangan sendiri memiliki dua kata kunci penting, yaitu ketersediaan pangan yang cukup dan merata, serta akses penduduk terhadap pangan, baik secara fisik maupun ekonomi. Sarana untuk melakukan distribusi pangan menjadi terbatas sehingga terjadinya kurangnya produktivitas pangan. Selain itu, dengan pola hidup masyarakat yang berubah, otomatis permintaan masyarakat sebagai konsumen pangan juga berubah. Hal ini dapat mengakibatkan perubahan harga-harga pada produk pangan. Salah satu contoh nyata yang dapat dilihat adalah ketika kebanyakan restoran dan kafe ditutup, maka permintaan bahan pangan pun menurun. Akhirnya, bahan pangan yang sudah terlanjur diproduksi dalam jumlah yang sangat besar mengalami perubahan nilai jual. Banyaknya UKM yang akhirnya harus gulung tikar di tengah situasi pandemi saat ini, serta banyaknya pekerja yang dirumahkan juga berpengaruh pada akses ekonomi masyarakat terhadap pangan, di mana daya beli yang dimiliki masyarakat pun menurun. Selain pemerintah, masyarakat juga dapat ikut andil dalam menjaga ketahanan pangan untuk menghindari adanya krisis pangan. Masyarakat memiliki peluang untuk membangun kedaulatan dan kemandirian pangan. Dalam masa pandemi seperti ini, masyarakat cenderung menjadi lebih kreatif dan bisa berkreasi untuk mengali situasi yang ada, termasuk halnya dalam menjaga akses terhadap pangan. Masyarakat diharapkan memiliki kesadaran untuk melakukan penanaman terhadap pangan. Masyarakat diharapkan memiliki kesadaran untuk melakukan penanaman mandiri, minimal untuk memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Ada banyak sekali cara untuk melakukan penanaman mandiri, seperti misalnya urban farming, dan juga melakukan penanaman dengan metode hidroponik dengan memanfaatkan lahan-lahan yang di rumah. Baiklah, cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.